Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 2 domisili Malang. Di sini kami sedang melakukan studi kasus khususnya di tempat produksi kecap, tepatnya di Jalan Kolonel Sugiono nomor 18 Putukerjo, Kemantren, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah, absen 1. Perkenalkan, nama saya Mika Lukas Agusti Anggoro, absen 2. Saya Muhammad Tirto Firdaus, absen 4. Halo, perkenalkan nama saya Inggit Natali Sembiring dengan nomor absen 10. Nama saya Rafael Valer Mukhtar Barat dengan nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafina Romeli, absen 28. Perkenalkan, nama saya Nirilin Oktaviana, absen 30. Perkenalkan, saya Rozak Akbar Jadi Kusuma, absen 39. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ardina Santoso, nomor absen 42. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam. Let's go. Kami dari Universitas Brawijaya, Fakultas Perikanan dan Kelautan, khususnya prodi manajemen sumber daya kelautan. Di sini kami sedang melakukan studi kasus Pak mengenai produsen kecap yang berapa. Dan ini adalah surat permohonan dari dosen kami, Pak. Untuk target utama dalam memasarkan kecap Tugu Jawa diarahkan kepada ibu-ibu yang peduli dengan kesehatan. Untuk sistem penjualannya sendiri berupa online dan juga offline. Untuk online meliputi aplikasi dari Instagram, Facebook, dan lainnya. Dan untuk penjualan offline sendiri, mereka menggunakan distributor seperti di Jakarta, Bali, dan Kalimantan. Dan juga untuk yang di Kota Malang, mereka mempunyai beberapa agen dan juga reseller. Untuk hasil produksinya sendiri, kecap yang dihasilkan dilakukan secara bertahap, yaitu sekitar 3.000 liter per bulannya. Untuk produksi perharinya yaitu sekitar 50-100 liter. Namun, target produksinya ini dapat berubah tergantung dengan pesanan yang diterima. Langkah pertama dalam kedelai adalah mempersiapkan bahan-bahan antara lain bawang putih, garam, serai, dan daun jeruk, gula jawa, lengkuas, dan kedelai hitam lokal. Langkah berikutnya adalah memotong lengkuas dan serai, kemudian dimasukkan ke dalam wadah. Langkah selanjutnya adalah mencuci kedelai hitam lokal hingga bersih. Kedelai yang sudah dicuci kemudian dimasukkan ke dalam wadah kedap udara yang dicampur dengan ragi dengan takaran 1 gram untuk 1 kg kedelai untuk dilakukan fermentasi selama 72 jam menggunakan jasa jamur Rhizopus sp. Kedelai yang sudah dilakukan fermentasi selama 72 jam, kemudian diambil dan dijemur di bawah sinar matahari selama 3 hari. Kedelai yang sudah dijemur selama 3 hari akan diambil untuk dimasukkan ke dalam mesin pemproses. Kedelai yang sudah dimasukkan ke dalam mesin kemudian dipanaskan dengan suhu tertentu yang dijaga agar tidak terjadi fluktuasi suhu. Dalam proses ini, bumbu-bumbu yang sebelumnya sudah disiapkan dimasukkan ke dalam mesin. Kecap kedelai yang sudah matang dikeluarkan melalui keran yang berada di bawah secara perlahan. Kemudian ditampung di dalam wadah sebelum dilakukan pengemasan. Kecap yang sudah selesai, maka akan dilakukan pengemasan dengan tahap penyaringan terlebih dahulu.
kecap Tugu Jawa ini dibagi menjadi 3 ukuran wadah, yakni ukuran normal, sedang, besar, dan kemasan refill. Bahan baku yang digunakan adalah kedelai hitam lokal jenis Ketam 1. Mereka tidak memakai kedelai impor dikarenakan ada pro dan kontra bahwa kedelai impor sudah banyak direkayasa. Sehingga tim produk kecap Tugu Jawa memilih bahan yang paling aman, yaitu kedelai hitam lokal yang dipercaya memiliki kadar protein lebih tinggi dibandingkan dengan kedelai impor. Bahan baku yang kedua adalah gula kelapa. Hal inilah yang membedakan produk kecap Tugu Jawa dengan produk kecap lainnya. Karena hampir semua produk kecap menggunakan gula tetes tebu. Namun, gula kelapa memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan gula tetes tebu. Sehingga produk kecap Tugu Jawa lebih mahal dibandingkan dengan produk kecap lainnya. Bahan baku selanjutnya adalah lagi tempe dan juga garam. Bahan baku ini dipergunakan untuk proses fermentasi. Pada proses fermentasi, pembuatan tempe menggunakan bantuan bakteri Rhizopus sp. Bahan baku untuk proses pengawetan dan penguat rasa, mereka tidak menggunakan MSG untuk penguat rasa namun menggunakan rempah-rempah. Sedangkan untuk bahan pengawet, kecap Tugu Jawa menggunakan garam dan juga gula kelapa sebagai pengawet alami. Bahan baku yang digunakan selanjutnya adalah rempah-rempah yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, serai, daun salam, kayu manis, cengkeh, dan juga bunga lawang. Alat yang digunakan untuk membuat kecap yaitu yang pertama ada mesin pengaduk yang digunakan untuk mencampurkan semua bahan mulai dari sari kedelai yang sudah difermentasi, bahan seperti rempah-rempah dan bahan lainnya. Alat yang berikutnya ada pisau yang digunakan untuk memotong bahan-bahan yang akan digunakan seperti serai, lengkuas, daun salam, bunga lawang, bawang, dan sebagainya. Kemudian ada talenan yang digunakan sebagai alas untuk memotong bahan-bahan tersebut. Lalu ada toples kaca yang digunakan sebagai wadah dalam menampung biji kedelai dan air garam dalam proses fermentasi selama 2 bulan. Alat selanjutnya ada tampah yang digunakan sebagai tempat untuk memproses penjemuran yang dilakukan di bawah sinar matahari. Yang terakhir ada alat cetak kemasan yang digunakan untuk menanda label ataupun untuk merekatkan kemasan. Proses pembuatan. Proses pembuatan kecap Tugu Jawa ini dilakukan secara tradisional menggunakan teknik fermentasi. Teknik fermentasi dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pertama dengan menggunakan ragi tempe dan yang kedua menggunakan garam kasar. Karena menggunakan garam, maka proses memasak kecap ini membutuhkan waktu 4 jam, dan untuk proses fermentasinya dilakukan selama 2 bulan. Untuk proses pembuatan kecap, yang pertama kedelai direndam selama 1 malam, setelah itu kedelai direbus dan diletakkan ke dalam wadah bernama tampah untuk ditiriskan dan diberikan ragi tempe. Setelah diberikan adanya ragi tempe pada kedelai tersebut, selanjutnya dimasukkan ke dalam wadah kemudian ditutup. Dengan adanya pengaruh waktu, jamur akan mulai tumbuh dan keluar. Kedelai yang sudah kering akan difermentasikan di dalam toples tertutup dengan air garam selama 2 bulan menggunakan garam kasar. Takaran fermentasinya adalah 2 liter air untuk 1 kg kedelai. Untuk takaran yang digunakan sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan untuk kecap Tugu Jawa ini sendiri menggunakan takaran sebanyak 2 liter air dengan adanya campuran kedelai sebanyak 1 kg. Setelah dilakukan fermentasi, maka air direndamkan atau sari kedelainya akan disaring, sehingga akan terpisah dengan biji kedelai tersebut. Kemudian, sari air diambil untuk dimasukkan ke mesin pengaduk beserta bahan lainnya.
Dalam satu kali proses memasakkan memerlukan kurang lebih 5 toples khusus untuk kecap kedelai pedas ditambah cabai dengan takaran yang disesuaikan. Dalam produksi ini, kedelai yang tidak digunakan dalam proses setelah penyaringan, kedelai akan digunakan sebagai papan ternak dan sebagai tauco. Akan tetapi, tauco jarang sekali digunakan, sehingga semua bahan-bahan yang digunakan tidak ada yang dibuang percuma. Sari kedelai yang sudah dimasukkan ke dalam mesin pengaduk, kemudian dipanaskan dan diaduk selama 4 jam dengan suhu terkontrol. Setelah dimasak selama 4 jam, maka kecap yang sudah jadi dikeluarkan dari mesin pemasak dan dimasukkan ke dalam wadah penampung untuk didinginkan. Kecap yang sudah dingin kemudian dilakukan pengemasan dengan memperhatikan konsumen meliputi 4 jenis wadah: kecil, sedang, besar, dan kemasan refill. Kemana kecil kita pakai mesin seperti ini supaya efisiensi tepat kayak itu ya. Jadi ini mesin pengaduk. Jadi prosesnya seperti ini ya. Kedelai ini kan kedelai ini harus hitam. Ya, kedelai hitam. Ini kedelai hitam. Jenisnya hitam. Ya kalau orang tahunya kan Malika ya. Malika. Kalau ini kita bukan. Ini jenisnya adalah hitam. Hitam 1. Jadi ini hasil persilangan kedelai lokal. Ini kita rebus dulu. Pertama kita rendam selama 1 malam, kemudian kita rebus. Setelah kita rebus, kita tiriskan di tempe itu ya. Setelah itu kita kasih ragi tempe. Pernah bikin tempe kan? Nah, setelah seperti tempe nanti kita tutup rapat selama 3 hari. Kemudian setelah keluar 3 hari nanti kan keluar jamur ya. Nah, seperti tempe itu persis itu loh. Nah, kemudian setelah itu kita keringkan selama 3 hari juga. Jadinya seperti ini jadinya. Nah, ini kedelai yang kita keringkan. Ya. Nah, Ini udah dikeringkan, Pak? sudah kering. Ini ada jamurnya, jamur tempe ya. Iya. Nah, setelah ini kita rendam dengan air garam. Seperti ini, ya ini. Jadi kita proses fermentasi. Jadi 2 kali fermentasi. Jadi pertama fermentasi yang bikin tempe, kemudian yang kedua fermentasi direndam selama 2 bulan ini. Ini yang kita pakai bukan kedelainya nanti untuk masak. Yang kita pakai adalah airnya, sarinya. Nah, sarinya kita saring ya, kemudian kita masukkan ke ini alat pengaduk ini. Iya. Ini apa? Iya, alat pengaduk kita masukkan. Alat pengaduk ini air ini kita masukkan Ke dalam sini? ya, kemudian gula kelapa masuk, masuk semua. Iya. Ini kayaknya 100 liter kapasitasnya.
Berdasarkan studi kasus dan case-base yang kami lakukan di tempat kecap Tugu Jawa ini, kami mendapatkan kesimpulan bahwa kecap kedelai adalah salah satu produk bioteknologi konvensional yang menggunakan peranan mikroorganisme Rhizopus sp dan Aspergillus menti. Peran dari jamur ini mampu merombak protein menjadi asam amino, yang mana hal tersebut menjadi memudahkan tubuh manusia untuk mencernanya. Jamur ini juga dapat menambah komponen rasa, asam, dan aroma khas pada kecap, sehingga dapat digunakan sebagai bumbu masakan. Peranan dari jamur kecap kedelai Tugu Jawa ini dibuat dan diproses melalui pengawasan yang ketat dengan bahan-bahan alami yang berkualitas, sehingga hal tersebut menghasilkan produk kecap kedelai yang baik dan aman untuk dikonsumsi oleh segala kalangan dan usia. Mungkin itu saja yang kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.